Dulu sebelum TikTok apa namanya? Musical.ly. Dulu gue bikin Musical.ly pakai lagunya Troye Sivan. Ini gue nggak pernah cerita ini ke selain teman-teman gue. Jadi mungkin nih kakak-kakak gue baru pada nonton, lu nyesel kan? Sekarang lu jahat banget pas inget itu. Gue lagi senam di bawah, gue disiram dari atas sama kakak gue namanya Jeremy. Gak ada ya pakai tote bag gitu terus kayak apa lo ngikutin gue apa segala macem. Tapi I know exactly gue lebih dulu. Gue duluan. Aku tanggal segini kak belinya, kakak tanggal berapa songong gitu. Kalian kenapa sih? Kamu udah gede aja. Perasaan dia masih kecil. Kalian kenapa sih main ke rumahku mulu? Soalnya rumah banyak makanan. Iya. Mana makanannya dia Aku majalah. dijago karena inget waktu kita kecil dulu, maksudnya kita sering main. Oh di bangku sofa ini ya? Di bangku bagus banget. Seingat aku di teras. Waktu itu kamu bukan dijorokin sama dia? Iya, ini lukanya masih ada nih. Kalau ngomong-ngomong, kenapa kita ada di sini? Kenapa ya? Kita lagi mau girls time pakai kostum-kostum masa kecil. Ini kan aku jadi apa nih? Jadi Monster Inc. Kamu jadi apa? Ini aku jadi Yoda karena aku suka nonton Star Wars. Terus kan aku kayak paling lucu kan paling imut tuh Yoda. Jadi aku terus jadi Yoda. Iya, tapi Yoda hijau. Kayaknya Yodanya kekuningan RGB gitu warnanya. Kamu Ini kenapa? namanya Lilo. Lilo. Bener gak ini Lilo? Apa ini Stitch ya? Stitch. Ini bukan, ini Lilonya. Ini Stitch. Gimana sih, Pat? Lilo tuh yang cewek yang selalu Bener Kayak yang sama kecil. dia, oh ya. Yang cewek Hawaiian itu loh. Oh iya. Kamu jadi apa? Aku hiu. Baby Shark. Kenapa jadi hiu? Udah paling terakhir aja kostumnya. Tumbal dia. Iya, aku udah ngambil hiu aja. Baby shark. Udah, lanjut. tangannya gitu? Iya. Ini apa nih? Tebak. Ini angka berapa? Angka berapa? Tebak. 2. Salah. Udah. Pulang gak sih? Mohon maaf ini makanannya agak lama ya. Oh Iya. apa? Udah kenyang kok. apa-apa. Tadi beli risol di depan. Iya, jadi aku memang sejak kita sangat girls jadi kita menyediakan softtek ini gitu. Kalau misalkan lagi ada yang tidak nyaman lagi dapat silakan diganti aja. Siap. Ngomongin softtek kayaknya nostalgia kayak Zaman-zaman kita dulu. zaman-zaman Lu kita pertama dulu. kali mens? Kapan? Kelas 3 SMP. Oh ya? Iya, gue main telat. Terus enggak masalahnya pas kayak gue kan taunya kan di sekolah kan. Terus kayak teman-teman gue tuh kayak selalu nanya kayak mau lu kapan dapetnya. Terus kayak bilang nggak tahu doain aja deh gitu kan. Terus pas gue dapet hari itu juga itu teman-teman gue tuh kayak nge-celebrate beliin gue makanan karena gue dapet di hari itu juga. Akhirnya udah gede gitu. Akhirnya ya? udah gede gitu. Tapi waktu haid pertama kali ada kayak apa gitu nggak? Enggak ada, maksudnya nggak ada gejala atau sakit perutnya kayak bener-bener kayak tiba-tiba ke toilet terus kan kayak wet gitu kan Iya. Kak. Terus kayak waduh warnanya berbeda ya terus itu kayak aku kayak langsung manggil temen aku gimana ini gue kok ada ini ya. Kamu pertama kali haid ada Tunjuk semuanya, tunjuk. Kamu pertama kali haid ada kayak apa gitu nggak? Kehebohan duniawi. Wow, itu kelas 6 SD. Itu lagi ujian. Ujian apa ya? Nggak tahu sih. Kayaknya ujian sekolah. Kalau lagi atau UN kayak gitu. bahaya sih ya. Nggak UN UTS. sih, kayak ujian. Iya, kayaknya ujian sekolah atau apa sih dulu tuh namanya UAS kali ya, gitu-gitu. Terus habis itu lagi ngerjain lah. Terus saya ngumpulin, cuk. Teman gue dari belakang, "Aci, kok di sana kamu merah? Rok kamu merah." So kayak merah. SD balik. Itu roknya putih ya? Lagi pakai putih. Lagi pakai putih-putih. Terus dia bilang, "Lanjut, mens." Terus abis itu langsung ke kamar mandi nyuci. Abis itu izin pulang sama guru biar Panik ya, Kak? pulang. Tapi gue udah tahu kalau itu mens. Abis itu gue inget banget celana pakaian dalam gue itu dicuciin sama nenek gue. Dia nyuciin karena dia kayak ngasih tahu dulu gitu loh kayak ini kalau itu harus dicuci gitu. Oh, aku sih kelas 2 SMP. Kamu? Aku kelas sama kayak Kaci, 6 SD. Tapi udah dibilangin sama mama kayak nanti tahu gak sih kalau misalnya ada Jawa gitu. Enggak, ini nggak ngelucu. Kalau misalnya ada Jawa gitu, nanti bakal ditumpengin yang nasi merah. Jadi Tahu kamu nggak? tumpengan pas Bukan, katanya kayak gitu kalau misalnya udah dewasa kan mens. Terus habis itu nanti bakal ada nasi merah kayak gitu-gitu. Intinya udah dewasa. Terus habis itu aku malah seneng karena aku pikirnya kayak ini mau acara nih kayak gitu. Jadi ini habis kayak sama kayak Kaci juga lagi kayak di kelas terus tiba-tiba ke toilet. Oh, ini gitu. Maksudnya ternyata kayak gini bentukannya segala macam. Terus aku langsung kayak, "Mama, aku mens." Kayak gitu. "Mana tumpengannya kita buat acara." Kayak gitu. Jadi enggak Selebrasi ya? Selebrasi. Apa dibuatin acara? Iya, yang kayak motong inian gitu loh, beras merah. Cuma kalian berarti normal-normal banget ya? Aku pertama kali haid itu tuh masuk rumah sakit loh. Oh iya. Iya. karena sakit banget. Iya sakit banget, terus abis itu kayak demam gitu-gitu, terus pas dilihat oh haid nih gitu. Nah tapi lucunya sampai sekarang kalau mau haid tuh ya sesakit itu. Jadi kayak konsisten dari awal dapet sampai sekarang. Tapi waktu SMP sih lebih parah. Cuma Berarti makin lama. Kakak kalau Entah mens SMP lebih parah atau sekarang udah kebiasa sama sakitnya. Itu Saya enak banget. bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener kayak yang
Tahu nggak kamu mau jalan kaki kamu tuh kram semua, iya. Terus kayak nggak punya lutut gitu kayak. gitu. Udah kayak tinggal nyender aja gitu kan. Iya nggak enak. Tapi kakak fun outnya gimana? Pas tahu mens. Kan kakak pas kelas 2 SMP Enggak, kan? sumpah ini ceritanya enggak banget sih. Kan abis Di sekolah. ini jamaah di masjid. Nah, terus abis itu aku nggak ngerti lah pokoknya. Ya karena mikirnya kayak ya nggak tahu, belum pernah gitu kan. Terus pas pulang-pulang tiba-tiba ada gebetan cowok aku. Sumpah nggak banget kan. Gebetan cowok aku kayak, kamu kok belakangnya merah gitu. Terus aku kayak, apa mau kena gue ada motifnya gitu. Motif bunga mungkin ya, bunga merah di belakang. Pas dicek, terus habis itu nggak lama kemudian aku demam apa segala macam terus masuk rumah sakit. Dan Bayangin dimention ya sama anak SMP gebetan. sama gebetannya tiba-tiba kayak, ih kamu kok belakangnya merah gitu kayak. Shock. Itu malu sih. Itu malu sih lebih. Tapi nggak harus malu sih, cuma kayak jadi kayak ini apa sih gitu, jadi risih. Sebenarnya kita juga harus mulai normalize tahu kalau itu tuh humanis aja gitu. Cuma kayak yang paling susah dari haid itu ngatur ini tahu apa namanya? Mood. Iya, apa sih? Dulu tuh gue gak percaya tau Kak, kayak apaan sih lebay. Kayak mana ngaruh sih? Enggak, gue biasa aja. Soalnya dulu pas SMP itu belum ngerasain PMS tuh bisa ngubah hormon, belum ngerasain. Jadi tiap teman-teman gue bilang kayak, gue kalau sama PMS pasti gue gampang bete. Terus gue kayak apaan sih lebay banget, orang biasa aja, gue nggak kayak gitu. Terus sekarang ini baru merasakan, iya baru ngerasain gitu loh kayak gue Ini pasti seminggu sebelum mens itu pasti gue gampang nangis. Iya, Apaan aja gue bisa nangis. Lo berarti kalau orang motong porno nangis gitu ya? Enggak sih, itu kayak apaan ya kayak gitu ya. Tapi kan emang terharu gitu kan Kak, gampang yang kayak jadi sensitif. Iya, Padahal orang nggak maksud. Bener-bener kayak empatinya tuh kayak bener-bener kayak ngeliat orang Itu kenapa kayak gitu ya? nangis Apa ada gitu. studinya? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nyari tahu. Cuman kayak selalu nangis. Tapi nih ngomongin nostalgia waktu SD zaman kita pertama kali mens. Tadi kan Kakak juga bahas gebetan. Pertama kali suka sama cowok. Kayak SD deh. SD pasti. Tapi cuma yang kayak nge-crush kakak kelas itu Iya. udah. Gitu kan vibe-nya kayak dulu kayak Yang dia lagi main cowok futsal. kelas lagi main basket. Kita nangkring di mana gitu. Tapi yang pertama kali gue nggak tahu sih siapa. Soalnya kayak banyak deh. emang centil aja gitu pas kecil. Tapi kayak semuanya suka gitu ya. Tapi gue inget banget gue itu pernah suka sama teman komplek gue namanya Kemal. Gue nggak tahu tuh orang Kemal. sekarang kayak gimana hidupnya, namanya masih Kemal apa enggak, gue nggak tahu. Jadi tapi itu tuh teman komplek gue pas gue masih SD. Terus waktu itu gue inget banget, gue kan dari dulu emang suka gambar. Lu tahu apa? Gue gambarin dia onta. Kenapa onta? Karena Mau namanya umroh bareng kan? Karena namanya Kemal gitu. Tapi penting nggak penting sih Ci, ya kan? Kaki udah mikir sampai situ. Terus tahu apa yang lebih aneh? Gue tulisin dia surat ayat Al-Qur'an. Biar Isinya apa? Biar kepincut ya Kak? Surat yang membahas tentang onta. Terus gue tulis surat itu, terus gue gambar onta, terus gue kasih ke orangnya. Terus dia dari kecil ya kan? Enggak, kayaknya gue gak ngasih langsung, kayak gue taruh di rumahnya atau gimana gitu. Gue gak tau Yang deh. ngambil bapaknya kan? mana? Kayaknya dia cuma ketawa doang gitu deh. Nggak, imajinasi lo lumayan. Iya bener-bener Abstrak Orang box, Kak. ya. Skema. First of all ngasih surat ayat Quran. Iya. Langsung mikir itu. Pacarannya aja haram. Kalau kamu? Kayak TK ini Cepet banget tuh TK. Iya nggak apa-apa, emang centil aja dasarnya. Sumpah TK aku suka sama cowok nih, namanya Billy, I love you. Ya canda, gak tau kemana, udah bercanda. Terus pokoknya namanya tuh aku ingat banget namanya Billy. Tau gak saking aku centilnya, kan tau gak sih kalau misalnya kita mau udah selesai lulus gitu, suka ada perpisahan. Graduation. Iya bukan, jadi kayak makan-makan bareng mamanya, tau gak apa? Aku minta mamaku, mama kita buat makan-makan bareng aja gitu. Dan akhirnya bener ada fotonya sampai sekarang di Pizza Hut. Ya, mamaku merencanakan itu sama aku supaya kita bisa makan bareng. Jadi keluarga lu sama keluarganya Billy ini. Iya, tapi sama teman-teman yang lain, tapi aku sengaja merencanakan. Biar aku bisa Berarti makan. nyokap lu mendukung ya? Anak TK itu makan bareng di Pizza Hut. Iya, masih ada sumpah fotonya dan aku kayak Tapi nyokap lu tahu gak intensi lu tuh buat sama si Billy itu? tahu kan. Tahu. Terus sekarang Billy di mana? Nah, itu gua enggak tahu. Mam Tolong super ya. Coba bilang Billy. Billy, kamu di mana Billy? Pizza Hut-nya di mana? Daerah Pizza mana? di Permata Hijau. Permata Hijau. TK apa? TK apa? TK Genesis. Kalau Kalalia. Pertama kali suka tuh SD, ada namanya Adit, udah pacaran gitu. Apa? Dianya. Dianya udah pacaran. Pacaran. Oh, Enggak, pacaran. maksudnya kita pacaran Lucu-lucu. surat-suratan apa? Suratan ya. Pokoknya kalau lagi di sekolah surat-suratan, kalau Surat-suratan. di rumah SMS. Oh iya bener, doa SMS. SMS yang jutek itu gak biar murah. Enggak. SMS jutek itu gak biar murah. Cuma ya ada Emang lu berapa sih? ada huruf yang diganti sama angka. Pedit banget. Biar pendek-pendek. Jadi pendek-pendek biar satu paragraf kalian keisi. Disingkat biar murah gitu. Soalnya kan dulu di
potongnya tuh per huruf ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Nah cuma gue tuh dulu tuh tomboy banget, tomboynya tuh kayak mentok gitu. Terus tiba-tiba pada suatu saat itu tuh gue potong rambut cepak, besok datang ke sekolah kan kayak ekspektasinya wow the course nih, enggak gitu kan, kayak wah keren banget nih cewek gitu. Kayak gue sih bingung banget Victoria Beckham zaman dulu apa gimana gitu. Ternyata enggak, ternyata si Adi tuh nggak suka banget karena terlalu tomboy gitu lah intinya. Terus habis itu besoknya aku ngelihat dia boncengin Yeni. Gue nggak ngerti. Yeni. Bener Yeni. Enggak, tapi akhirnya pas udah setelah itu karena aku anaknya suportif ya kayak oke, aku nge-ship kalian deh gitu. Tapi dalam hati sakit Tapi ya, itu sakit banget sih Kak. Enggak sih, aku fokus sama kayak apa ya waktu itu? Gue fokus sama ekskul, Pembelajaran. nari apa. Nari. Tapi ya balik lagi ke ini karena aku lagi dapet kan, terus tiba-tiba kayak barusan kayak ngek gitu. Kamu pernah gak sih kayak ke Opjin gitu untuk ngecek? Aku pengen tapi kayaknya nggak sekarang. Kenapa? Atau kayak aku tuh Soalnya harus kamu kayak ngerasa- melakukan ada pemicunya dulu baru kayak aku objin. Kalau kamu? Jadi kayak nunggu dulu atau sebenarnya nggak baik ya? Iya. Ada malunya juga gak sih kayak iya aku takut dibilang hamil muda gitu ya, padahal sebenarnya nggak tahu. Aku pernah. Kamu ke Opjin ngapain? Nah itu dia kayak yang tadi nggak bilang takut dibilang hamil muda. Jadi waktu itu aku ke ini kan, kebetulan tuh mens aku tuh sakit banget dan aku itu dianterin waktu itu sama mamaku masih pakai baju SMA sama bareng pacar aku pakai baju SMA. Ya. Mau masuk kan tuh ke situ. Ya lagi Itu ngapain? ibu-ibu. Ngapain sama pacar lu ikut-ikut? Enggak, kita habis pulang sekolah masa sekalian gitu loh Kak. Emang mau main bareng, emang selalu bertiga kan. Kita selalu bertiga, mamaku selalu nemenin. Dan yang kayak ibu-ibu di situ kayak, "Ini ngapain nih anak SMA udah masuk-masuk aja Pakai seragam ini." lagi? Pakai seragam. Ya enggak, Pakai lagi seragam. juga Ganti baju dulu, Pet. Mama gimana sih, Mak? pacar lu juga. Iya, kalau jadi tungguin mau aja. ngapain? Yang Tapi nggak masuk Kak, cuma dia. ngerti. Tapi Iya, nggak usah. kelihatan gitu loh. Iya, tapi tenang ibu-ibu, enggak kok. Terus akhirnya nggak kenapa-napa kan? Iya, akhirnya nggak tahu sih cuma di USG gitu terus katanya nggak ada apa-apa. Jadi Oh 3 bulan gue gitu. jangan dong, amit-amit. Karena kan kalau yang aku tangkap ya emang kadang tuh orang tuh nggak mau ke Opjin tuh karena kayak ya itu tadi ya takut dibilang hamil muda lah atau misalkan Atau mungkin kayak ada orang yang denial kan jadi, denial. jadi kayak mendingan gue nggak usah tahu deh daripada Bener. tahu ada apa. tapi sebenarnya kita tuh punya satu tanda yang sebenarnya kita bisa jadi kayak tanda awal nih kayaknya nih guys untuk bisa gue ngecek ke Opjin gitu apa yang terjadi dalam diri gue. Soalnya kan kita tiap bulan tuh kan dapat kan. Nah, sebenarnya tuh bisa ada tandanya tau. Ini nggak sih kayak dari warna darah. warna Iya. darah Lo itu kita kan gara-gara sakit. Gara-gara sakit banget aja. Jadinya kayak ini mungkin ada sesuatu. Tapi warna darah lo nggak apa? Warna darahnya, nah aku tuh nggak tahu kan warna darah orang. Sekali lagi nih edukasinya, aku tuh nggak tahu warna darah yang normal tuh kayak gimana. Takutnya darah biru Iya, gitu kan. jangan dong nggak. Terus kan aku juga kayak nggak merhatiin gitu loh, kayak tiap bulan tuh kayak darah aku tuh warnanya gimana karena kan udah kering, maksudnya udah menyerembes gitu ya. Jadi kayak emang butuh belajar sih untuk itu. Lo berarti nggak pernah merhatiin warna darah men? Kayak udah liat, Ya udah Iya, langsung kayak buang gitu aja sih. Oh, buang. Tapi penting tahu untuk tahu. Soalnya setiap bulan kita haid tuh bisa menandakan bagaimana tubuh kita. Ya aku pengen banget sih tahu gimana sih cara. Aci punya jawabannya. Apa itu Kak Aci? Kalau dia nggak kasih tahu Ci. Apa itu? Dari mana Ci? Karena Doraemon di belakang kamu. Ini sebenarnya bukan sih, ini Doraemon. Jadi Ini sedang mau nih ini tuh dibuka. softtext gitu guys. Iya softtext. Apaan tuh Kak? Softtext. Tuh gue bilang softtext. Nih, jadi yang tadi warna-warna lu tanya ini Pet, ini tuh warna Ini kayak warna-warna darah Ini gitu ya. maksudnya apa Kak? dari atas dulu mau nggak? Mau. Boleh. Nah ini tuh warna yang di tulisannya all healthy sis. Jadi Kalau ini merah warna gitu yang- ya? Warna merah yang mentereng. Oh, jadi gini kalau misalnya darah warna gue gini berarti gue memungkinkan kalau misalnya itu tuh healthy. Iya, ini healthy. Kalau misalnya ini warnanya agak gelap. Jadi ini aku tuh, Kak. kemungkinan lu ada darah tersumbat, Pet. Tapi sebenarnya warna ini tuh normal kalau misalnya di awal-awal sama akhir siklus mens lu. Tapi kalau misalnya kayak di tengah-tengah tuh warnanya masih kayak gini, ini berarti lo ada kemungkinan darah lo tersumbat gitu. Terus kalau misalnya yang warna pink, ini warnanya agak pink peach gitu, ini bisa jadi lo anemia. Nah, aku suka kayak gini nih kalau udah di tengah-tengah. Nah itu terus kalau misalnya warnanya agak-agak abu-abu itu, lo juga berarti mungkin ada gangguan pendarahan. Kalau misalnya warna udah agak abu-abu gini, berarti lo harus menghubungi dokter. Udah Halo, harus ini. Halo, dokter. Terus ini yang terakhir itu warnanya agak-agak orange. Ini Orange tuh gimana? biasanya kalau misalnya ada tekstur yang nggak biasa sama ada bau yang nggak biasa. Gerinjal-gerinjal gitu mungkin. Betul. Jadi ini itu lo harus cek ke dokter ya. Kalau misalnya warnanya yang di bawah ini. Tapi jujur ini ngebantu banget sih, karena kan kadang kita kan nggak tahu gitu ya, kayak kita tuh misalnya warna darah kita tuh lagi apa, dan biasanya kan kayak kita pakai misalnya softtek terus kayak ini kita langsung buang, Iya, dan sekarang iya, kita kayak buat ngegulung ya. Denial. iya, jadi sekarang kita ada
inside-nya. Iya. Jadi kita nggak langsung. Ini namanya lucu banget, soft text Padlet. Namanya Padlet. Kenapa namanya Padlet, Ci? Karena gabungan antara pad dan palet. Iya, oke. Jadi Jadi yang mana Padlet. pad ini pad? Ini Padlet. Palet. Cara makanya gimana? Tanya dong. Cara makanya gimana? Cara makanya gimana sih Kak Aci? Di Kita- ke atas. Demo Bener ya? nggak? Demo dulu. Nah, ini kita contohinnya pakai betadine ya. Ini anggap aja ini ceritanya darah mens ya. Tuh misalnya seperti Enggak. Oh, enggak. nggak tumpah. Sampai Enggak bawah tumpah. aja. Nyerupnya cepet ya. Aku pikir tadi kayak Kayak bakalan ngerembes ke bawah. sini kena sofa. Taunya enggak tuh nyerupnya cepet. Contohnya seperti ini. Nah, terus cara makanya Terus adalah kan pas kita mau ganti yang baru kan ada ininya kan, Iya. bisa kita copot. Nah itu bisa ini nanti ditempelin lagi bisa- kali ya. Bisa tempelin lagi, terus nanti digulung. Nah, sambil lu gulung itu, sambil lu cari tahu. Apakah ini warnanya? Bukan. Kita berarti gulung lagi. Nah, Ini. Nah ini karena pas warnanya kan. cocoknya sama yang ini. Gitu. Oh jadi setelah udah selesai pemakaian kita bisa sambil gulung sambil ngeliat warnanya tuh pas atau enggak. Makanya Padlet. Namanya palet. Jadi lu cocokin warnanya Atau nih. kayaknya bisa juga deh, Ci, kalau misalkan kita yang mau buka yang baru gitu ya. Jadi misalkan kita mau suka buka yang baru kan, kalau misalkan kita mau ganti. Mungkin kalau misalkan kita rada-rada mau tahu juga kadang kita kayak gue pengen lihat dari ininya deh, Dari lihat Padletnya. iya, jadi mungkin bisa gini juga kali ya, Ci, kayak kita bandingin gitu loh. Iya nggak sih? Kayak warnanya cocoknya sama yang mana Iya. gitu. Nah misalkan nanti kamu Yang warnanya ada orange. warna orange kayak gini gitu ya, atau yang kayak gini gitu, jadi bisa tahu gitu loh. Tapi kita bisa tahu tentang info ini dari kayak buat belajar lebih itu dari mana sih, Kak? Ini ada tulisan di sini, tapi tetap ya kalau misalkan ada kemungkinan warna-warnanya kayak gini, itu kan berarti ada kemungkinan kenapa-kenapa. Tetap harus ke dokter ya, kita nggak boleh langsung Diagnosis diagnosis sendiri. Kita harus tetap ke Opjin, tahu dari yang si ahlinya, nanya juga. Terus kan kita juga pasti harus di USG dulu lah mungkin, atau cek darah, I don't know ya dokter gitu. Itu lucu ya kepikiran bikin kayak gini. Gue bisa kayak Lucu banget. langsung buang aja gitu. Dan ini pilot project dari Softex kan? Iya. Tapi udah ini, Kak. Aku agree banget sih kalau ini ada. Parah. Aku juga. Kayak sangat Launching. membantu. Benar kan? Panas ya kita kalau habis ngomongin PMS. Mending kita langsung nyari yang kayak seru tapi tegang juga. Apa itu? Main game. Boleh. Siapa yang mau pilih duluan? Aku. Ya. Ya. Apakah di dalam? Apakah lo termasuk ke geng anak gaul pada zaman gue sekolah mungkin kali ya? SMA kali ya. SMA. Gue itu termasuk gaul apa enggak ya? Gue nggak tahu sih. Gue nggak mau self proclaim gue anak gaul. Jadi pada saat gue SMA itu ada kayak terbagi ke dua bagian gitu kali ya, dua benua gitu. Jadi ada kayak yang geng yang gue nggak enak banget. Gue nggak enak tapi ngomongnya anjrit. Nggak, maksudnya ada geng yang cewek-cewek banget yang kayak jam istirahat tuh ngumpul di kantin, terus yang kayak blocking area yang kayak lo kelas 7 nggak boleh duduk di sini kayak gitu, yang kayak kalau ada kelas 7 tuh duduk tuh diliatin. Kelas ini Gitu, teman-teman gue yang tipe-tipe kayak gitu. Cuman gue tipe yang nggak kayak gitu. Jadi maksudnya gue tuh teman-teman gue tuh cuma bertujuh. Sebenarnya itu tuh masuk ke dalam tongkrongan anak SMA. Kan anak SMA kan ada tongkrongan lu. Gue 71. Dulu namanya tuh gue alay banget. Gue nggak mau nyebutnya. Nama Pokoknya gengnya apa? gue malu banget ya. Takut banget. Gue malu banget. Tapi ini anak timur ya, karena Jakarta Timur. Jadi mau dimaklumin aja ya kalau misalnya itu emang alay banget gitu. Namanya SB. Apa sih? Singkatan dari Shockbreaker. Wih, kata gue udah gaul itu. Itu siapa yang buat nama? Gak tahu. Itu soalnya tuh dari petinggi-petinggi, dari sepuh-sepuh. Petinggi. Oh sepuh, sepuh-sepuh. Jadi gue gak tahu siapa yang bikin. Nah, tapi di sekolah gue itu dulu namanya Shockbreaker Ladies. Jadi ada SBL. Jadi Itu kalau di Persija tuh kayak bidadari tribun. gue sebenarnya tuh masuk ke SBL Ladies. Cuman SBL Ladies dalam SBL Ladies itu seperti terbagi, tidak terbagi Gak secara semua. tertulis. Cuman secara gak langsung tuh emang gak main bareng aja gitu. Jadi ada yang cewek-cewek yang dijeda, yang Badai. nyatok, Yang gitu badai. yang kayak blocking kantin, yang kayak ciwi-ciwi gitu. Ada yang kayak gue sama teman-teman gue tuh biasa aja. Jadi mungkin apakah masuk ke geng anak gaul? Enggak, karena biasa aja. Kamu termasuk geng gaul nggak waktu SMA? Waktu SMA kan gue fokusnya itu cuman cheerleader. Tapi dia tuh kayak ada turun-temurun kalau misalnya tiap istirahat. Pokoknya tuh kita tuh harus keluar semua. Jadi kayak kalau misalnya mau makan itu harus ada meja. berderet, Meja begitu. yang anak cheers, terus anak saman di mana. Justru pembagian eskul.
Iya, terbagi tuh eskul. Jadi karena gue cheers, jadi gue kemana-mana ngikut. Kalau misalnya lagi istirahat, kalau misalnya lagi mau pulang sekolah, kalau misalnya jajan, itu tuh harus bersama anak-anak cheers itu gitu kan. Jadi gue nggak tahu itu konsepnya gaul atau tidak, karena gue sangat terpaku dengan ekstrakuler gue pas SMA. Kalau aku bukan lebih ke gaul, bandel ya. Bandel, yang kayak gengnya itu adalah orang-orang yang suka cabut kelas aja gitu. Oh, tapi kalau bandel ya? Kalau bandel tuh kamu dibilang gaul? Enggak, bukan bandel dibilang gaul. Jadi kebetulan tuh sekolah aku tuh SMA tuh cewek semua. Jadinya tuh susah untuk yang kayak misalnya contohnya terbagi jadi apa, lebih ke berantem ya, kayak lo ngomongin gue, gosipin gue, jadi kayak emang bisa-bisa aja. Jadi gaul di segmennya masing-masing. Segmennya masing-masing. Sesuai dengan passion points. Iya. Kalau kamu? Aku lumayan gaul. Kayak MTV kan. Kamu kepala gengnya kan? Soalnya kepala gengnya kan? Tapi bukan gaul-gaul yang apa sih, yang menindas adik kelas gitu, bukan. Kita sih main sama adik kelas tuh, aku geng tuh bertujuh. Cuma kita tuh nggak tahu, pokoknya gaul aja. Maksudnya di antara yang lain tuh kita tuh yang pertama kali clubbing. Oh, iya. Terus kayak cabut, punya tempat tongkrongan sendiri. Kalau ke sekolah tuh entah ada yang pakai vest, ada yang pakai jaket, rokes span, kaos kakinya motif-motif yang kayak gitu-gitu loh. Pokoknya yang kayak paling tapi trendy. gara-gara kita main sama adik kelas dan segala macam, akhirnya orang tuh respect, takut gitu. Bahkan kayak ada kakak kelas yang gencat kita gencat balik. Next. Oh, kalian milih. Kejadian bocor paling memalukan atau paling heboh? Jujur aku nggak ada. Aku yang tadi sih. Iya, yang tadi pertama kakak yang itu. tadi. Iya, pertama mens. Itu kok merah gitu kan, Iya, sama kayak aku. Iya, yang diteriakin. Gak ada sih yang kayak malukan banget, kayak cuma dibilangin tapi sama teman terdekat. Soalnya kan aku jarang bocor, soalnya aku pakai softex kan. Next. Dulu pacaran pas masih sekolah tuh ngapain aja? Dianterin pulang naik Vespa. Oh iya. Oh iya lagi, dulu biasanya SMA tuh jemput-jemputan. Soalnya apalagi kalau saya beda sekolah kan. Tapi malu gak sih Kak, kayak ih pacar lu tuh udah di depan. Iya. Mana Vespanya Vespa butut. Oh iya Kak. Ini kisahnya apa nih sampai rumah? Udah di tengah jalan dia harus Gue miring-miringin pernah mogok dulu. kok. Mogok kok itu mantan gue. Iya, harus dimiring-miringin gitu loh. Jadi gue Soalnya jalan Vespa butut. dengan menderek Gak Vespanya dia itu. apa-apa, kakak nih berdua jadi romantis kalau saya dorong itu. Capek tapi sih. Kamu? Aku kayaknya ini main di Fun World, pasti gitu kan? Sekolah. Oh, dia apa foto box gitu kan? Iya, pura-pura yang kayak, ih kita main ini tuh yang kayak tiba-tiba pegang. Tapi biasanya kelingkingnya dulu gak sih, sosok kayak ya elah. Gitu gak? Sosok kayak iya. Kalau waktu itu aku Kenapa nih? dia izin. Jadi Oh, dia di kayak Fun gini. World? Enggak, di bioskop. Jadi kayak gini. Jadi pertama kali nonton dia ngomong kayak gini. Kan aku deg-degan kan kayak gini. Udah dia mau pegang tangan gue. Tiba-tiba kayak gini. Gue boleh pegang tangan lu enggak? Kita pegang. Gentle banget, gentle banget. Tapi Kak, ini kan sepanjang bioskop nih. Kan film mau hampir 2 jam. Gimana nih? Kita di sini nanti udah keringetan begini. Tapi Udah basah tangan ya. kayak gini. Gue mikir kayak gini, aku mikir kayak gini. Aduh, Gimana lepasnya ya gitu. Lepas tapi takut. Tapi kayak nanti Takut kita sakit hati. Iya, takut nggak pegangan lagi kan. Tapi menurut gue ya, cowok lu tuh berpikir hal yang sama. Kalau dia copot, dia takutnya berpikir kayak kenapa. Enggak, tapi udah digoyangin belum? Enggak, masalahnya kan itu masih sama pacar aku yang sekarang kan. Jadi kadang kita suka cerita itu yang kayak, iya Pet, waktu itu udah keringetan banget ini. Tapi kayak dia juga gak berani, bener Kak. Dia juga mikir itu. Oh, kamu masih pacaran sama cowok ini? Mama tolong. Enggak, canda aja Mak. Lanjut Kak. Red flag sifat teman pas sekolah. Pick me. Oh, pick me girl. Tapi pick me-nya tuh yang kayak kelewatan gitu loh, yang kayak Pak, Bapak jangan keluar kelas dong. Soalnya kalau misalkan Bapak keluar kelas, teman-teman tuh berisik, aku nggak bisa belajar. Kayak siap. Kata gue sih oke banget. Gitu, ada tuh yang kayak gitu cewek. Padahal pas gurunya keluar juga dia lebih yang kayak wah gitu, kayak ini. Nyari muka juga sih, nyari muka. Iya, gitu-gitu. Yang misalnya contohnya gurunya lagi nggak ada, masih di ruang guru, dipanggil. Sebentar ya teman-teman, kita panggil. Kayak nggak usah dipanggil. Oh, temennya kayak hari ini kita ada tugas deh gitu kan. Terus kayak dia mention, ini kan ada PR ya. Diam nggak? Iya, makanya jangan dipanggil dong. Next. Lu ambil. Pernah nggak dilabrak kakak kelas? Pernah. Bukan lagi, kalau lagi. saya. Tolong kakak kelas yang menonton ini tonton lah. Saya pernah banget. Gue spill lu sekarang semua. Ih, pokoknya ini ada satu gara-gara jadi kalau misalnya sekolah aku itu yang bener-bener nggak boleh, aduh takut deh, nggak apa-apa dikit ya. Jadi kalau sekolah aku itu yang kelas 1 sama kelas 2-nya tuh harus pakai baju hitam semuanya mau kemanapun, ya kan. Nah suatu saat saya eksperimen, saya mau pakai sepatu warna pink, kayak gitu. Kalian bosan pakai sepatu Converse warna putih mulu, ya nggak apa-apa. Terus langsung yang kayak Patris mana, kayak kenapa emang warna pink? Terus kayak
ya udah kayak mereka marah-marah. Waktu itu gue pernah, ini tuh ini banget sih sebenarnya, harmless banget. Gue nggak tahu kenapa kakak kelas kakak itu pada bitter banget ya hidupnya. Jadi gue bikin dulu sebelum TikTok apa namanya? Musical.ly. Dulu gue bikin Musical.ly. Gue bikin Musical.ly pakai lagunya Troye Sivan. Ini gue nggak pernah cerita ini ke selain teman-teman gue. Jadi mungkin nih kakak kelas gue baru pada nonton, lu nyesel kan? Sekarang lu jahat banget pas inget itu. Jadi itu gue bikin Troye Sivan pakai gue bikin Musical.ly pakai lagu Troye Sivan yang Youth, tau gak sih yang My Youth is Yours. Gue joget itu harmless kan. Maksudnya gue nggak ngapain, gue nggak melukai siapa-siapa, gue nggak musik orang gitu. Gue bikin video joget di kamar gue doang, udah. Nyampe sekolah itu setiap gue jalan, mereka jalan-jalan pakai speaker nyetel lagunya Troye Sivan kenceng banget di setelin. Kadang kalau misalnya gue jalan ke kantin itu mereka semua teriak My Youth itu goyang dong kayak gitu-gitu. Gue di kantin gue dinyanyiin lagu Troye Sivan itu lagi. Gue lagi senam di bawah, gue disiram dari atas sama kakak kelas gue namanya Jeremy lo gue besok. Gue disiram dari atas, terus semua teman-teman gue tuh udah banyak kayak kalau kuat sih terus gue kayak kenapa emangnya gue tuh tapi mental-mentalan kayak bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya mereka nyanyiin nih kayak gue dinyanyiin lagu lewat tangga My Youth gitu, gue nyanyiin balik My Youth is Yours, gue nyanyiin apa malu kan lo anjing. Gue kayak gue ya udah, tapi gue mentalnya gue kayak bodo amat gitu. Soalnya kayak gue nggak merugikan lo juga dengan gue joget-joget. Coba Kak, mirip kayak lo sih. Pokoknya gue pas lagi itu lagi mos, terus kayak gue kan emang dari SMP suka pakai tote bag ya. Terus gue naik tangga, terus kayak tote bag Superindo IKEA yang gede itu. Pokoknya kayak mereka lagi duduk di tangga, terus kayak mereka tiba-tiba lagi rame lagi ngomong, tiba-tiba dia diem, terus ngeliatin gue pakai tote bag itu, terus kayak kenapa hening gitu kan pas gue naik gitu kan. Terus pas gue udah naik tangga udah mau ke atas dikit bang, nggak ada ya pakai tote bag gitu. Terus kayak mampus nih, emang nggak boleh ya gitu kan, karena kayak di swasta kan kayak boleh-boleh aja gitu kan. Terus akhirnya kayak karena saya cheer, akhirnya gue dibilangin sama kakaknya rame-rame, Norin kalau bisa jangan pakai tote bag ya, nanti kita yang kena. Jadi tuh kayak one mistake yang gue lakuin itu bisa berdampak ke angkatan gue gitu. Gue juga pernah dilabrak gara-gara tas. Nggak, saat pas zaman aku itu tuh entah kenapa anak SMA tuh lagi zaman banget pakai ransel anak SD. Gue anak SpongeBob banget. SpongeBob number one fans. Kayak semuanya SpongeBob. Nah entah kenapa pada hari itu tuh pada saat gue pakai ransel SpongeBob itu tuh ada kakak kelas yang pakai tas SpongeBob juga sama kayak gue persis exactly gitu. Terus dia kayak nggak mau ngelabrak segala macam. Kenapa lo ngikutin gue apa segala macam? Tapi I know exactly gue lebih dulu. Akhirnya tau gak apa yang gue lakukan? Gue bawa buat belanja. Gue duluan. Aku tanggal segini Kak belinya. Kakak tanggal berapa songong gitu kayak sorry ya, mohon maaf ini tas ya. Mohon maaf nih dijual di Gramedia waktu itu. Sekolah semua kan di Jaksel kayak ya pasti aja kalau misalkan ada yang punya juga gitu. Terus aku kayak gue gak mau kalah, gue keluarin bon. Last question. Panjang. Apa hukuman paling parah yang pernah lo dapetin di sekolah? Gue di DO sih. Sumpah gue di DO. Pas SMP? SMA. Kenapa Kak? Absen. Gue nggak berasa ya, namanya kita nih hidup nongkrongnya dalam hidup ini kita nggak berasa. Masuk jam 7 absen, keluar taunya setiap pelajaran di absen. Jadi pas udah jam 10 orang yang nggak ada segala macem, pas diakumulasi bapak gue dipanggil, Pak anaknya absennya 40. Agak tiap hari itu. Terus kayak Pak tapi kayaknya nggak bisa sih Pak naik kelas, tapi gak mungkin kalau saya nggak naikin kelas, kesian anaknya soalnya pinter sebenarnya gitu kan, kayak gimana kalau kita keluarin aja Pak gitu. Udah akhirnya dari situ gue homeschooling. Ya udah terus gue seneng malah homeschooling. Kalau gue cuma SP1 karena telat pas SMP. Gue tuh sering telat juga pas SMP. Sampai kayak gurunya tuh kayak udah gak wajar. Saya tuh capek bilangin kamu tuh udah gak bisa diatur ya. Udah kamu SP1 udah gara-gara telat. Udah Lu telat SP3. Gue apa? Ngapain lu? Lu di SP3? Iya. Gara-gara cabut. Jadi kejadian cabut adalah kita itu cabut ke ruang olahraga. Udah ketahuan dicariin satu ruang guru itu nyariin kita. Terus habis itu yang lebih kocaknya lagi si bodoh kita ini mereka udah tahu kita di dalam. Tapi kita masih mengganjal pakai dispenser. Jadi kayak mereka udah ngomong kayak keluar tapi kita masih kayak enggak mau Pak, enggak mau kayak gitu. Jadi kayak udah ketahuan bahasa tapi masih ngeyel kalau sebenarnya gue nggak ada di sini. Iya makanya udah itu tadi benar. Kalau ada moto bandel boleh, bego jangan itu kan. Nah tapi kita bandel bego. Jadi kayak dasar anak-anak ini gitu. Gue apaan ya? Gue nggak pernah sampai SP gitu sih. Cuma paling kayak mengutin sampah gitu. Itu juga. Kalau telat kayak iya kayak mengutin sampah, bersihin sampah gitu. Cuman kalau misalnya main green flag dan red flag ini jadi nanti dengan pernyataan berarti satu orang ini pilih apakah itu
menurut kalian. Ya. Oke. Menurut kalian, first date langsung diajak ketemu teman-temannya itu green flag apa red flag? 1, 2, 3. Kaci, kenapa ya Kaci? Kenapa ya Kaci? First date. Lu mau first date di nangkringin sama temen-temennya dia? Iya. Oh iya juga ya. Yaudah. Karena first date itu kan kayak first date it's a chance kayak buat saling tahu Ngobrol kenal berdua. kan. Jadi kalau misalnya lo involvein seseorang yang sebenarnya kayak lo belum kenal, pasti kayak ada hal yang kayak lo bikin tertutup kan. Jadi lo sebenarnya nggak all out kayak apa yang pengen lo tunjukin dan lo pengen sampein gitu. Oh loh ke iya, dia. iya deh first date tadi gue nggak nangkep first date. Iya sih. Cuma kalau first date kan kayak lu nggak kenal siapa-siapa. Lu juga belum kenal tuh cowok. Tiba-tiba gue diserbu kayak Iya. apa gue nggak boleh ngomong di sini? Pokoknya jangan teman-teman. Ketemu sama lo aja gue belum tentu nyaman. Iya benar. Sorry banget. Antum gak usah kepedean. First date gue yang bawa temen. Ini aneh loh. Soalnya gue takut soalnya gue takut awkward. Soalnya gue kan Beda meja nggak? Gue satu meja. Enggak, soalnya tuh gue tuh socially awkward kan, dan gue kayak takut gue kayak kikuk gitu kalau misalnya gue doang. Mungkin konsepnya ta'aruf. Jadi gue ajak temen Harus gue. ada pendamping. Jadi gue ajak Bukan temen gue. cowoknya yang red flag tapi lebih diri yang red flag ternyata. Ternyata gue nyeret. Pantesan tadi gue green flag awal-awal. Kalau aku ini lucu sih. Kalau aku ini lucu. Jadi tuh kayak aku sebenarnya tidak menggambarkan itu kayak first date. Terus karena salasinya. Iya, terus karena aku anak inisiatif, aku tuh kan mikirnya apa konten ya, Kak? Konten. Terus tuh konten tuh pernah ada konten coba-coba. Terus dia tuh ngajakin aku di resto ya sebenarnya kita pengen bikin konten juga karena waktu itu lagi hype juga lah di daerah situ gitu kan. Terus akhirnya gue membawa 2 orang terdekat ini. Terus akhirnya gue gede terus sama ada 2 orang ini terus kayak gimana itu jadinya? 2 orang ini. Iya, terus kayak udah bentar ya gue bikin konten dulu. Jadi kan pas sebelum dia makan itu kita kontenin dulu Kak, coba-coba buat konten coba-coba. Dan sekarang tuh gue kayak kalau ketemu dia kayak mohon maaf nih dari lubuk hati saya terdalam saya udah tahu kalau itu intensinya ngedate. Maksudnya kayak aku tuh sebenarnya juga udah mention sih kayak nggak apa-apa nggak Lo kalau lanjut nggak tapi sama orang ini? enggak sih karena perbedaan umurnya sangat Karena jauh. coba-coba. Iya karena coba-coba. enggak, karena mungkin karena intensinya buat konten coba-coba ternyata Coba-coba juga gitu. Lanjut. Maaf ya. Oke. Lanjut. Baru aja dekat tapi dia udah cerita tentang masa lalunya. Green flag atau red flag? 1, 2, 3. Menurut aku nggak apa-apa karena kecuali kalau misalnya dia maksa kita juga buat nyeritain kayak masa lalu kita, baru kayak itu kayak enggak. Tapi kalau dia sendiri yang mau cerita, Gue tergantung sedekat apa sih. Kalau misalnya baru dekat, itu kan gue kayak apa nih gitu. Aku sama Aci tuh sama, mungkin kayak di pertemuan kedua dan ketiga lo bisa bring up kayak masa lalunya tuh pelan-pelan. Kalau misalnya kayak first date kayak lu udah ngomongin emotional baggage lo tuh apa kan kita juga kayak takut kan kayak ini orang kenapa? Gue cabut di first kedua gue nggak mau karena kan takutnya dampaknya ke kita kan gitu kan. Enggak, kalau aku sih lebih nanti ya. Jika kalian sudah menginjak umur aku, kamu akan kayak emang kalau Itu matters ya Kak? bukan kalau Oke. kalau ketika udah mulai lebih dewasa baru deket sama orang itu justru itu yang akan dibawa karena justru poinnya itu udah nggak mau buang-buang waktu deket yang lama tapi sebenarnya I cannot stand you gitu. Jadi emang ketika umurnya udah lebih dewasa gua pull di awal supaya gua nggak buang-buang waktu kalau ternyata nggak cocok atau gua nggak siap gitu. ya aku dewasa Kak. Iya ya. Nggak ada dewasa-dewasanya sifat lo. Oke, next. Green flag atau red flag? Cowok yang gak suka komitmen alias jalanin dulu aja. Jawabannya 1, 2, 3. Kaci. Masih enggak, karena gue sama cowok gue juga nggak pernah ada yang kayak kamu mau nggak jadi pacar aku. Kamu mau nggak nggak? ada kayak ya Jalanin udah. dulu aja. Aku suka kepastian. Kayak ini enggak, iya. Enggak, iya. Kalau ya yang gue lihat ya depan mata gue tuh dia bagaimana ke Iya, gue betul. dan itu yang matters karena banyak orang yang kayak iya kita pacaran tapi lu dianggap sampah, lu nggak ditanyain, lu nggak diperhatiin, lu nggak diapa-apain gitu loh. Kayak jadi yang matters tuh ya dia gimana sama gue, ya itu yang matters. Iya udah gitu. Gak perlu kayak, tanya lagi sisanya. karena kalau misalkan lu tuh pusing untuk kayak terus-terusan kayak ini kita tuh apa, kita tuh apa, lu berpikir deh jangan-jangan itu bukan cinta tapi ambisi. Oke, next. Green flag atau red flag? Pembalut gak dicuci. Jawabannya Sumpah ini. 3, 2, 1. Dulu tuh
ada zamannya gue selalu mencuci sampai kayak gue nggak kuliah mungkin. Ya udah yang penting nggak kelihatan. Maksudnya gue nggak kayak broad plug gitu nggak juga. Maksudnya gue gulung, gue tutupin pakai iniannya nih. Pakai iniannya yang gue tutup lagi. Terus gue atau nggak gue pakai plastik hitam. Pakai plastik warna hitam, kantong plastik warna hitam jadi nggak kelihatan gitu loh. Tapi nggak yang kayak brak nganga tuh di tong sampah. Gue juga jijai. Nggak tahu ajaran rumah dan sama dulu gue sekolah di pesantren. Pasti kayak dibilang gitu ya kalau nggak dicuci. Pakai ayat. Jadi gue sampai sekarang tuh kadang tuh suka kayak aduh anjir itu ayat hadis gue inget semua gitu kan. Jadi kayak ada hadisnya. Iya, terus akhirnya udah jadi kebiasaan aja. Jadi sesuatu yang udah kebiasaan, pas lu mencoba untuk tidak tuh kan jadi kayak ada burden gitu loh. Gara-gara aku keinget mama aku terus sih kalau ngomong kayak gini, dicuci deh, nanti ada kunti jelatin di dalam ini. Nggak gitu sih sebenarnya konsepnya. Tapi aku jadi keinget terus gitu Kak. Kalau itu kayak cuci kayak gitu. Tapi kalau kalian buat ngebungkus pembalut yang setelah dipakai itu kayak gimana? Pakai itu plastik bekas yang baru pakai tisu atau koran bekas. Kan tadi kan mana tadi yang contoh yang udah ini ya? Kan biasanya tuh ada aja orang sembarangan ya. Iya. Apalagi nggak dicuci gitu. Jadi kayak ini cuma gulung-gulung doang terus buang. Kan nanti jadi bakal nala gitu kan. Tapi kayaknya ini tuh nggak bakal gue langsung buang karena ini adalah praktek ada ilmu yang bisa gue dapetin kalau misalnya gue pakai si softtek ini. Nih, warna-warna ini bisa memberikan sinyal-sinyal pertama kalau misalnya ada masalah pada menstruasi lo. Nih, warna kayak gini. Tang. Ada berapa warna nih? 1, 2, 3, 4, 5. Petlab. Tapi ini bisa di print gak sih kayak misalnya kayak temen aku mau belajar bisa kayak dong. Di mana Karalia? Ini bisa ada di Mukanya Morin. Di Mukanya Morin itu ada microsite-nya untuk bisa mencetak warna-warnanya Kak. Warna-warnanya Kak bisa di spill warna-warnanya itu ada di microsite ini. Bisa dicek, bisa di print dan untuk tahu untuk warna-warnanya itu apaan aja sih darah menstruasi kamu. Bisa di print di microsite ini dan untuk prevention awal untuk bisa mengetahui apakah darah menstruasi kamu sehat dan apakah reproduksi kamu sehat bisa dicek di microsite ini. Jika ada warna-warna yang mungkin abu-abu, pink atau orange yang mungkin bahaya, bisa langsung hubungi dokter Objin yang ada di rumah sakit terdekat kamu. Silakan klik muka saya. Silakan klik mukanya Morin untuk untuk microsite-nya dan untuk perlindungan awal. Terima kasih Softex. Dari Softex untuk Softex dari apa sih? Terima kasih ya. Aku mau ganti dulu dong, bagi dong. Ini langsung pakai aja. Aku langsung kayak Mama kamu katanya mau ngantri makanan. Itu udah di luar. Itu udah di luar. Makanya kita pindah aja ke meja makan. Nanti kita mainnya see you in another